Ayat yang pertama Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ayo tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya, yang ada di sekitar kita saja. Kalau di sekitar kita geus bosan abi mah da rezekina sultan, ayo sebar. Ya, ulah wakaka batur tatangga sorangan kalaparan ete awon. Kan prioritaskeun mah ibu bapak, ya, anak, saudara, tetangga. Kalau sekitarnya sudah carukup, nah baru keluar. Ulah keluar bro-broan, adik sorangan balangsa kan awon. Ya, awon. Adik sendiri dulu, saudara dulu. Sok tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, tidak mustahil yang kita tolong, yang kita bantu, ya, ternyata kesananya soleh baik, orang nyimpen jasa. Nanti setiap dia melakukan kebaikan, amal soleh, kita punya pahala yang sama. Dalam hal apa saja. Kalau bisa yang besar, lakukan yang besar. Tidak bisa sebawahnya, tidak bisa sebawahnya. Tidak bisa lakukan yang kecil. Ya, saya pernah kasih contoh di sini. Ya, kalau kita bisa wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanahnya. Tidak bisa bangunannya, tidak bisa tenaganya, apanya saja. Masih tidak bisa daek-daek ka masjidna atuh. Tos nulungan atuh. Ya. Saya tidak bisa berbuat baik materinya, tapi abi mah bade resep ka masjid. Sudah dia berbuat kebaikan kepada anu wakaf. Ada orang tidak membantu pembangunan masjid, dia rajin sholat, dia kan dapat pahala dari sholat itu. Dan dapat pahala juga orang yang wakafnya dari diri orang itu. Tanpa dikurangi. Ya. Kanu infak karpetna, kanu infak batuna, kanu infak batana. Ya. Share pahala, sanes oper pahala, share pahala. Dia dapat pahala, yang berjasa ngurus masjid, membangun masjid dapat pahala yang sama. Lamun nu ieu salatna dapat pahala 10, nu ieu 10. Wah, luar biasa. Tuh, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Tolong menolong teh belum tentu pakai tangan, belum tentu ngabantuan secara langsung. Ada orang berbuat jahat yang membahayakan, diamnya saja sudah menolong. Aya jelema jahat, membahayakan, kita diam, teu nyarek, eta teh geus nulungan. Ya. Mengapa? Karena di saat orang melakukan bahaya kita diam saja, tak kita teh azabnya, fitnahnya itu akan kena kepada semua. Para ulama suka kasih contoh begini. Orang naik perahu 10 orang naik perahu. Nu salapan mah balalager, nu hiji bangor. Eta perahu ditakolan we ku kampak. Diantep kuno salapan, dibiarkan nepikeun ka totos eta. Totos. Ya totos bros. Atuh bocor. Nu titeulem saha? Semuanya, celaka semuanya. Ya. Jangan tolong menolong. Tolong menolong teh belum tentu bamatu. Ku anjeun ditunggulan ku abi bantuan, belum tentu. Orang berbuat kerusakan ku urang diantep sama itu. Ya, sama. Wattaqullah, ayo takutlah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras sekali siksaannya. Tuh ayat berikutnya surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Coba ini dihidupkan lagi ya ayat ini. Da kapunggur mah dulu saya di madrasah sebelum pulang teh maca iya Pak. Ya, sebelum pulang di madrasah abi mah gitu. Sebelum pulang, sebelum bubaran baca wal asri innal insan. Para sahabat ada, sahabat tabiin atau hilap deui nya lah. Dia kalau bertemu dengan temannya sebelum berpisah maca heula wal asri. Jadi silih emutan, yeuh urang teh jelema nu pasti rugi hirupna kecuali ini. Artinya teman ini saling mengingatkan. Lamun orang tidak melakukan 4 hal ini, manusia mah lafi husrin. Perhatikan waktu.
Ya, kita mau bekerja, mau diam, waktu mah terus berjalan. Ya. Kita mau miskin, mau kaya, waktu mah berjalan. Mau ka masjid, mau hente, mau salat, mau tidak, waktu mah terus berjalan. Tah di antara pesan wal asri teh, apa kaitan dengan judul? Kalau kita punya kesempatan berbuat baik, lakukan. Sebab isuk mah cantang tuh bisa. Pun tepak lamun nungamen mah, aya nungamen. Padahal orang loba receh teh. Pasihan. Ada isuke ka dieu deui, yakin orang isuk bisa mere. Kumaha lamun peuting setruk? Kumaha lamun peuting labuh? Kumaha lamun tiba-tiba banjir bandang, tsunami, Sumanto? Ya aya Sumanto hirup deui. Ya aya pengamen, aya receh loba pasihan. Pasihan. Ya. Kecuali lamun teu aya, lamun aya tidak memadaratkan, berikan. Ya. Berikan. Ada isuke ka dieu deui. Yakin betul dia besok kesini lagi. Yakin orang aya di imah. Di saat aya yakin duit aya. Di saat yakin duit aya, orang pasti kersehat. Begitu. Sama jika sholat. Kalau kita punya kesempatan sholat rawatib, sholat. Ada isuke aya keneh rawatib. Betul. Betul. Jika Jumat kamari ada orang tejumaahan dan kege aya deui. Betul, ngan Jumat nanti bukan Jumat yang kemarin. Kalau Bapak Jumat kamari tejumaahan, moal manggihan jumaahan nu kamari deui. Kalau Bapak tidak ngaji ahad yang ini, Bapak tidak akan pernah menemukan ahad ini lagi. Mengapa ahad depan bukan ahad sekarang? Ahad kemarin bukan ahad sekarang. Kitu wal asri. Moal mere da isuke ka dieu deui. Padahal sekarang bisa memberi. Walaupun besok memberi, tapi kita tidak dapat kebaikan yang kemarin. Ada kesempatan bisa tolong. Bantu. Tuh, kecuali anu iman, ya ilaladina amanu wa amilus solihat wa tawasobil haq wa tawasobisob. Sok melakukan aman wa amilus solihat wa tawasobihak wa tawasobisob. Kalau tidak belajar mau dengan apa? Belajar. Mana mungkin orang percaya beramal soleh tanpa belajar, nggak mungkin. Sorry Imam Bukhari, al ilmu qoblal qauli wal amali. Belajar dulu baru ngomong beramal. Jangan dulu ngomong, jangan dulu berbicara sebelum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, belajar baru ngomong terus beramal. Orang tidak diajar sholat heula terus diajar. Kita ini wudu dulu terus belajar wudunya, atau belajar wudu dulu kemudian wudu. Kan diajar heula. Kalau orang wudu tanpa pernah belajar wudu, bade kumaha wudu. Nah sekarang hadis-hadisnya. Pertama dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Secara marfu dia berkata, man zahaza gozian fisabilillah faqad goza. Man khallafa gozian fi ahlihi bi khairin faqad goza. Siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang berperang di jalan Allah, dia yang mempersiapkannya dianggap ikut perang. Urang mah da moal perang lah. Nganiapkeun ieu budak rek nyantri, rek masantren, disiapkeun. Ya. Bapak tetangga, bapak saudaranya gaduh alo, punya tetangga nyantri nyemangat, hayang makelan. Ye lumayan bea saliter. Ye lumayan aya Quran sae, lumayan yang diajar. Bantu sebisa-bisa, kita tidak ikut menyantren tapi gaduh pahala masantren. Bapak punya adik umroh, berangkat umroh, abi mah teu bisa, tapi hoyong mantuan bekalna, lumayan. Tah aya naonna bekal jang ngemil di jalan, komono angkat haji lami, tah abi gaduh sukri, suuk teri lumayan yang rencang sangu di ditu. Tapi kita nggak aya nama catering kita. Kapungur mama kalau abi naon eta bubur anu di wadahan teh terus ditinyuh bubur naon teh super bubur mekal. Da dulu mah makan teh selama proses haji saja, di luar itu mah masak. Ayeuna mah 40 hari teh catering.
untuk menghindari masak di gedung karena kan ada kebakaran ya. Orang nyiapkan ya. Tanu haji ku orang dibantuan dijajahkan sama dengan berangkat haji. Ya. Memfasilitasi masjidnya supaya jalannya bagus, jalannya lancar, bantu sama dengan kita yang ke masjidnya. Begitu juga siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, ia dianggap benar-benar telah ikut perang. Bapakna perang di medan perang, ari keluargana ya tegaduh biaya, dah itu sanes pegawai negeri. Kumaha keluargana we. Kamana si bapak keur perang keneh? Yeuh lumayan aya beas 5 liter. Yeuh lumayan aya kangkung jeung tahu tempe. Kuurus keluargana sama dengan dia ikut perang. Sama Pak, seperti ada sebuah keluarga tulang punggung rumah tangganya meninggal dunia. Duh, panangin indungna teu digawe barudak laleutik keneh. Ku urang dibantu sarua urang teh jeung bapakna nu ngurus. Tong hariwang sok tah lumayan aya beas, tah aya tempe, aya tahu. Komo dugi ka kieu tong hariwangnya ieu budak keun ieu tah nu bungsu ku abi disakolakeun minimal dugi ka SMP. Dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi SAW ba'asa ila Bani Lahyan, mengutus seseorang atau pasukan ke Bani Lahyan. Nabi pun bersabda, ya layan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah satu dari setiap dua orang berangkat. Kata Nabi, jangan semua berangkat, tapi ada perwakilan. Ya, lamun divisi atau bidgar, satu bidgar wakil nabi nu angkat. Bidgar pendidikan satu berangkat, bidgar sosial satu berangkat. Ya, dari tiap dua orang perwakilan W1, tapi pahalanya semua. Jika pengurus masjid satu pengurus diulem ku camat. Tiap pengurus masjid minimal ngutus 1-2 orang untuk datang ke kecamatan karena ada penyuluhan naon lah tentang masjid. Datang ke sana. Penyuluhan apa atau naon lah? Sok datang. Ya, ada penyuluhan, ada bantuan, datang. Tah nu kenging pahala teh bukan yang berangkat saja, semua. Semua. Tuh ada yang mau membantu kasih beras misalkan, tapi jauh dari itu, ya bisa dibawa oleh seorang, bawa oleh seorang, dukung. Tah yang dapat pahala bukan yang bawa saja, nu ngadukungnya dapat pahala. Nabi utus, sok kamu berangkat, tapi jangan semua, sebagian di sini jaga tempat, ya. Tapi pahalanya semua dapat. Ya. Jika di organisasi Abi gaduh perkumpulan mata holang yang setiap Jumat di sini berkumpul. Itu setiap bulan membina Kampung Tongkang, Pak. Kampung Tongkang teh di Ciamis, Panumbangan. Dulu pernah terbar kurban ke sana, beres terbar kurban, mereka meminta ke kami, tolonglah bina kami setiap bulan. Ariku Ustadi lembur teh etadi pembahasan teh hoyong tiap bulan ngan teu tiasa ngongkosan. Siap, nggak apa-apa. Ya, tiap Jumat kaopat kaditu ngawas. Jadi Jumatan teras ngawas. Tiap Jumat. Kirim ditugaskan tiap orang ke sana, giliran. Yang dapat pahala siapa? Bukan yang mengajar saja, semua pengurusnya dapat pahala. Nah, ini dalilnya. Terus hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bertemu dengan suatu rombongan di Rauha. Nabi bertanya, manil kaum, ini kelompok siapa ini? Al muslimun, kami orang muslim ya Rasulullah. Ya, mereka bertanya, siapa anda? Nabi pun menjawab, saya utusan Allah. Nah, mendengar bahwa yang datang ini adalah Rasulullah, farofaat ilaihi imro'atun sobian alihadha hajun. Seorang ibu mengangkat anak kecil ke Rasulullah. Ya, Rasulullah, apakah anak ini boleh melaksanakan haji? Tidak. Rasul, boleh tidak anak ini melaksanakan haji? Ya, dia bisa berjalan tapi masih pelan. Kok abi digendong, dituntun, begitu. Boleh tidak?
Kata Nabi, naam, boleh. Laki ajrun, hanya kamu yang akan dapat pahalanya. Kamu yang akan dapat pahalanya. Ibu sekeluarga mau berangkat haji. Ngan ayah gaduh, murangkali usia 1 tahun keneh, piraku diantep bu. Ada ayah artos, ngiring haji, boleh? Boleh. Pasti kan ku ibu dibantu, digendong, dibantu. Nah ini kan membantu. Boleh, boleh. Siapa yang dapat pahala? Ibu bapaknya saja. Anaknya tidak. Mengapa? Kan orang dapat pahala mah kalau sudah balik, Pak. Sudah dicatat pahala, kalau melakukan dosa dicatat dosa, sudah balik. Jadi kalau ibu, bapak dulu waktu balita pernah berangkat haji dibawa oleh orang tua, sekarang belum berangkat haji dari balik belum dianggap bapak sudah berhaji. Sudah berhaji mah kalau sudah balik. Sama seperti bapak bawa anak usia 2 tahun, 3 tahun ke masjid. Boleh, boleh. Ya, sholat. Siapa yang dapat pahala? Ibu bapaknya. Atau siapa saja yang membawanya. Lamun ku mangna, mangna. Nah yang terakhir dari Abu Musa, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-khazinul muslimul aminu alladhi yungfidu ma umirobihi payutihi kamilan muwafaron toiban bihi nafsuh. Seorang bendahara muslim yang jujur. Ya, nukumahan nu jujur teh, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ia menyerahkan harta yang disimpannya dengan utuh, teu dikurangan, teu dicoceng. Ya. Dan penuh dengan senang hati. Lalu ia menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang diperintah untuk diberi, maka ia masuk salah satu 2 orang yang bersedekah. Contoh, bade bapak, bade ibu katitipan. Ia nitipnya zakat 1 juta misalkan. Nitip, mangga we salurkeun. Ya, bade ka mana asal ka mustahik zakat. Nah, ku bapak ibu nu katitipana dina waktuna diserahkeun 1 juta, 1 juta dipasikeun age. Ngan dibagi-bagi, fisabilillah 200.000. Aya orang miskin 200.000, ya orang fakir, ya aya gorimin. Tos ya, dia dengan senang hati menunaikan amanat ini. 1 juta, dia keluarkan 1 juta. Henteu pesakan 100.000, da teu apaleun ieu, ta eta mah lain al-amin eta. Ya. Dia tunaikan. Selain dia amanat, menunaikan, dia dengan senang hati. Bunga bisa nulungan batur, walaupun tidak pakai uangnya, uang orang lain. Tapi dia bisa menolong, menyalurkan zakat orang lain dengan baik. Dia tidak berzakat, tapi dia punya pahala zakat. Dia tidak sodakoh, tapi punya pahala sodakoh. Ya. Tah kade badan amil zakat, anu katitipan, sok aya kan nu nitip. Iya mah nitip kanggo pembangunan. Kalau nitipnya untuk pembangunan atau kanggo pembangunan. Lamun nitipna iya mah kanggo anak santri atau kanggo anak santri. Berbeda kalau nitipnya mangga iya mah pisabil apa kanggo iya mah zakat. Mangga belah salurkeun sesuai peruntukannya. Kalau zakat kan posnya bisa pembangunannya, santrinya, bisa jalannya, bisa kitabnya, bisa mic-nya, speakernya, bisa apa saja. Tapi kalau nitipnya untuk santri, nitipnya pembangunan. Dia tunaikan dengan penuh, ya, dan dia gembira bisa keamanatan dan menunaikan dengan sempurna. Dia menolong. Dia tidak berzakat, tidak bersodakoh, tapi dia jujur ketika diamanati, sama punya pahala sodakoh. Faidah hadis, seorang bendahara amat layak memiliki sifat-sifat baik di bawah ini. Pertama, dia muslim. Ya, harus muslim bu. Sebab kalau dia bukan muslim, meskipun terpercaya melaksanakan apa yang diperintahkan, ia tidak akan dapat pahala. Mengapa? Orang kafir mah tidak akan mendapat pahala di akhirat atas kebaikan yang pernah dilakukan. Mengapa? Kan tidak percaya ke Allah. Bahasa Qur'annya habitot a'maluhum fi dunia wal akhirah. Kedua, terpercaya dia memelihara harta tidak merusaknya. Ya, tidak merusak teh lamun barang mah
katitipan gelas, ari dibikeun geus peupeus. Ya. Diamanatan makanannya haneut keneh, ari dibikeun geus bulukan. Rusak. Ya. Dia pelihara harta itu supaya tidak rusak, tidak habis. Ya. Terus menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Keempat, melaksanakan dengan senang hati, tidak mengharap balasan dari orang yang pernah diberi atau menampakkan diri ia memiliki jasa kepadanya. Ia melakukan begitu hanya satu saja akadnya, ibtigho'a mardotillah, hoyong dipikarido ku Allah. Kata gimana lo? Ya, saya tidak bantu pikirannya, tidak bantu uangnya, tapi pas keamanatan ditunaikan nggak bantu. Tos sakitunya nu tiasa kapihatur ayeuna noron aduh. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Tapi bilih aya nu bade naroskeun mangga hiji mah mangga. Mun teu aya atur nuhun. Gitulah nya pesannya mah Riyadus Sholihin teh kan olahraganya orang-orang soleh atau tamannya orang soleh. Orang soleh itu layak sekali punya sifat tolong menolong. Jadi harus peka sosial, harus peka lingkungan. Kalau ada kesempatan menolong, apa saja. Ya, sing emut. Komo urang mah berakidah yang baik. Pertolongan kita tidak lain lillahi ta'ala. Salamat tadi. Itu saja yang bisa disampaikan. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita diridhoi Allah. Yang mau sarapan disediakan di perpustakaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.